Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya ya guys. Ya, gas. Bab 926 sampai 930. Apakah ini Su Jingyuan, manajer umum perusahaan perdagangan kornukopiah? Itu dia, saya cukup beruntung bertemu dengannya terakhir kali. Ini adalah Presiden Su. Saya tidak menyangka Presiden Lian Su akan muncul. Sepertinya bahwa lelang ini, perusahaan perdagangan kornukopiah mereka benar-benar menganggapnya serius. Mereka pasti akan mengeluarkan banyak darah dan mengeluarkan banyak harta. Tentu saja, saya sudah menduga bahwa perusahaan perdagangan kornukopiah telah mempersiapkan lelang ini begitu lama, dan pasti akan ada sesuatu yang besar. Itu di luar dugaanku. Bahkan jika aku kehilangan segalanya hari ini, aku akan mengambil senjata ajaib kembali untuk meningkatkan efektivitas tempurku. Aku tidak menginginkan senjata ajaib. Aku hanya ingin bahan alami yang dapat meningkatkan peluang saya untuk melakukan terobosan. Di bawah, saya ingin tahu apakah ada peluang. Saudaraku, saya akan melakukan terobosan baru-baru ini. Baru-baru ini saya merasa bahwa terobosan itu tidak lama lagi. Selamat. Begitu Su Jingyuan naik ke atas panggung, segera menjadi berisik di bawah sana. Semua orang terkejut dengan kedatangan Su Jingyuan. Itu hanya sebuah pelelangan, tapi hal itu benar-benar membuat khawatir Presiden perusahaan perdagangan kornukopiah, seorang pria super kuat yang setengah langkah menuju alam suci. Ini mengejutkan banyak orang yang hadir. Lin Dong memandang Su Jingyuan di atas panggung. Matanya menyipit, pria ini sangat kuat dan dia bukan tandingannya. Hanya dengan satu pandangan, Lin Dong tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang di atas panggung. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan menggunakan kekuatan mental dan pedang pemecah kejahatan, itu tidak akan berhasil. Diperkirakan sekali mereka bertarung, akan sulit untuk melarikan diri. Lin Dong merasakan bahwa orang ini memiliki aura yang secara alami menekannya. Lin Dong pernah merasakan aura semacam ini dari Simen Fugui. Mungkinkah dia adalah orang kuat di alam suci? Memikirkan hal itu, Lin Dong merasa ada yang tidak beres. Karena aura orang-orang di atas panggung jauh lebih buruk dibandingkan Simen Fugui. Jika Anda harus membandingkannya bersama-sama, inilah perbedaan antara sungai dan laut. Simen Fugui hanyalah orang kuat setingkat orang suci semu yang baru saja menerobos ke alam suci. Tidak mungkin orang ini menjadi orang suci. Itu hanya setengah langkah menuju alam suci. Jadi aura penindas yang dibawanya itulah yang disebut kekuatan suci. Untuk kekuatan suci, Lin Dong tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah kekuatan yang hanya dapat dipahami setelah mencapai alam suci setengah langkah. Orang dengan kekuatan suci memiliki efek penekan alami pada orang yang tidak memiliki kekuatan suci. Persis seperti seekor harimau, raja binatang buas, bertemu dengan seekor monyet. Hidup tidak berada pada level yang sama sekali. Setelah Su Jingyuan naik ke panggung, dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Adegan berisik itu tiba-tiba terdengar. Ini adalah kekuatan pencegah dari orang kuat di alam suci setengah langkah. Menghadapi Presiden perusahaan perdagangan kornukopiah, Su Jingyuan, yang setengah melangkah ke alam suci. Bahkan Jiang Tiansheng, pewaris pertama keluarga Jiang, tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Para tamu yang terhormat, halo, saya Su Jingyuan, manajer umum perusahaan perdagangan kornukopiah. Saya yakin ada banyak orang di sini yang mengenal saya. Selamat datang semua orang untuk datang dan berpartisipasi dalam lelang ini. Keraguan tentang saya, perusahaan perdagangan kornukopiah. Rumor yang sangat tidak menyenangkan telah menyebabkan penurunan tajam dalam reputasi perusahaan perdagangan kornukopiah kami.
Banyak pelanggan lama yang takut terpengaruh dan memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami hari ini. Saya, Su Jingyuan, di sini untuk memberitahu Anda dengan jelas bahwa rumor tersebut benar. Itu tidak benar dan tidak berdasar. Dalam lelang ini, kami, perusahaan perdagangan kornukopiah, akan menunjukkan ketulusan dan harapan kami bahwa setiap orang bisa mendapatkan sesuatu yang mereka sukai dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka pada perusahaan perdagangan kornukopiah kita. Su Jingyuan memulai. Lindong merasa hal ini mirip dengan saat ia masih kuliah di bumi, saat sekolah mengadakan rapat umum dan kepala sekolah berpidato. Ini juga bertele-tele, di mana dia sedang ingin mendengarkan ini sekarang. Mulai pelelangan sekarang, beberapa menit kemudian. Aku sudah bicara terlalu banyak hari ini, mohon bersabarlah. Aku tahu kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemudian pelelangan akan resmi dimulai. Su Jingyuan akhirnya selesai berbicara dan mengundurkan diri. Kemudian seorang wanita jangkung bercadar, yang wajahnya tidak terlihat jelas, melainkan dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, serta sosok yang tiada taraf, berjalan ke atas panggung. Lindong tercengang, bukankah ini wanita muda ketiga dari keluarga Su Sueling? Pantas saja hanya ada sedikit berita selama periode ini. Ternyata itu persiapan lelang. Halo semuanya, nama saya Su Sueling. Saya akan mengadakan lelang ini untuk semua orang. Saya harap semua orang bisa mendapatkan harta yang mereka suka. Su Sueling baru saja selesai berbicara. Penonton mulai berbicara lagi. Sial, bukankah ini wanita ketiga yang berbakat dan cantik dari keluarga Su? Mengapa dia memakai kerudung? Saya ingat tidak memakainya sebelumnya. Saya tahu sesuatu tentang ini. Dikatakan demikian setelah Nona Su Sueling dan tunangannya bertunangan. Suaminya memintanya untuk memakai kerudung karena dia sangat cantik. Kapan Nona Su bertunangan? Kenapa saya tidak mendengarnya? Siapa tunangannya? Semua kesejahteraan kita bersama. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tahu? Beraninya Anda menolak, memberitahu identitas tunangannya akan membuat Anda takut setengah mati. Wajahnya langsung membiru dan putih, dan dia begitu murung hingga bisa meneteskan air. Takut buang air kecil? Dia ditakuti setengah mati oleh anak laki-laki tak dikenal belum lama ini. Ketika Jiang Tiansheng mendengar kata-kata ini, dia merasa seperti sedang mengejeknya. Tapi ada begitu banyak orang di sana, dia juga tidak mengalami kejang. Membuatku takut setengah mati? Apakah kamu bercanda? Aku tidak takut. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Tunangan Nona Su adalah Pang Haosen, putra tertua keluarga Pang. Dia juga pewaris pertama keluarga Pang dan masa depan kepala keluarga. Bagaimana? Apakah identitas ini cukup? Pang, keluarga Pang, yang tertua, tuan muda. Pria yang terlihat menghina tadi begitu ketakutan hingga suaranya bergetar. Kekuatan paling top di alam Xingsu, keluarga Pang adalah salah satunya. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Pewaris pertama dari kekuatan semacam ini memiliki status yang begitu tinggi sehingga dia mungkin berperingkat tinggi di seluruh alam Xingsu. Jiang Tiansheng mendengar nama Pang Haosen. Jika hati mengatakan tidak iri, itu bohong. Meski statusnya tidak rendah, namun dibandingkan dengan Pang Haosen, jarak antara dirinya dan Pang Haosen tidaklah kecil. Metafora paling sederhana, di pub hari ini. Jika identitasnya terungkap, itu adalah Pang Haosen. Yang lainnya tidak terkejut, tapi seperti pria tadi, dia gemetar ketakutan. Anak laki-laki itu tidak akan pernah berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Kapan saya bisa menjadi seperti Pang Haosen? Hanya sebuah nama yang bisa menekan segalanya. Ini adalah tujuan akhir yang dikejar oleh Jiang Tiansheng. Semuanya, diamlah. Selanjutnya, kita akan memulai pelelangan. Pertama,
Biarkan staf kami dari perusahaan perdagangan kornukopiah membawakan harta karun pertama. Su Sueling baru saja selesai berbicara. Seorang wanita cantik mengenakan congsam merah berjalan dari latar belakang sambil membawa nampan kayu. Nampan kayu itu ditutup dengan kain merah, agaknya benda di dalamnya adalah harta karun pertama yang dilelang hari ini. Si cantik dalam congsam berjalan ke arah Su Sueling dan berhenti, lalu berdiri di sana dengan tenang. Wanita cantik berbaju congsam naik ke panggung membawa nampan kayu dan berdiri dengan tenang. Su Sueling kemudian mulai memperkenalkan item lelang pertama. Sebagai tuan rumah lelang ini, dia perlu memperkenalkan informasi rinci, kegunaan dan fungsi setiap item lelang. Biarkan semua orang tahu apa yang sedang dilelang. Hanya apa yang Anda butuhkan, atau apa yang cocok untuk Anda. Setiap orang akan menawar dengan seluruh kekuatannya. Peran tuan rumah tidaklah kecil. Anda harus menggunakan kata-kata untuk menggugah keinginan di hati penawar. Biarkan mereka membeli harta karun itu bagaimanapun caranya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda barang lelang pertama. Setelah Su Sueling selesai berbicara, dia mengangkat kain merah yang menutupi nampan kayu untuk memperlihatkan isinya. Sebuah batu seukuran kepalan tangan. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Batu kenangan, hancurkan saja. Konten yang terekam di dalamnya akan masuk ke dalam pikiran Anda. Ketika Lin Dong meninggalkan sekte kaca warna-warni, Gong Sun Zimeng pernah memberinya sepotong. Apa yang terekam di dalamnya adalah peta bintang alam Singsu. Ia juga mengandalkan peta bintang ini untuk menemukan secara akurat lokasi benua Cina Tengah. Kalau tidak, ada anak baru di sini, tanpa siapapun yang membimbing Anda, tidak mudah menemukan benua Cina Tengah di dunia berbintang yang luas. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang harus saya buang. Batu memori itu tidak mahal, namun konten yang terekam di dalamnya bisa besar atau kecil. Bahkan hal-hal sepele pun tidak sepadan, mulai dari beberapa peta bintang dan keterampilan tempur hingga pintu masuk harta karun. Nilainya sulit diperkirakan, benda ini adalah pembawa. Yang benar-benar berharga adalah isi di dalamnya. Karena perusahaan dagang kornukopiah berani melelang batu kenangan itu. Isi yang terekam di dalamnya pasti sangat berharga. Saya yakin Anda juga telah melihat bahwa ini adalah batu memori biasa. Meskipun batu itu biasa, isi yang terekam di dalamnya luar biasa. Ini berisi keterampilan tempur yang kuat yang disebut telapak gelombang 9 lapis, tetapi dicatat di sini. Hanya ada 3 level pertama, yang juga bisa disebut triple wave palm. Sedangkan untuk level terakhir, konon sudah lama hilang, dan perusahaan perdagangan tumpah ruah kita tidak memilikinya. Memiliki 3 level pertama. Itu cukup kuat. Setiap kali Anda mempelajari suatu level, kekuatannya akan berlipat ganda, dan itu juga dapat ditumpangkan. Ketika ketiga level tersebut dipelajari, kekuatan gabungan akan mencapai level keterampilan tempur super. Setelah mendengar kekuatan keterampilan tempur super, banyak penonton yang menunjukkan ketertarikan. Keterampilan tempur, seperti senjata sihir yang diubah, adalah sumber daya yang langka di Starfight World. Namun, peningkatan kekuatan tempur yang disebabkan oleh keterampilan tempur jauh lebih buruk dibandingkan dengan senjata sihir yang diubah. Oleh karena itu, nilai keterampilan tempur agak lebih buruk dibandingkan dengan senjata sihir yang diubah. Ketika ranah tidak dapat ditingkatkan, keterampilan tempur dan transformasi senjata sihir merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur. Perkenalan Su Sueling belum berakhir, suaranya terdengar lagi. Selanjutnya, telapak gelombang 9 tingkat ini disuntikkan oleh pembangkit tenaga listrik Saint Realm, dan juga dilengkapi dengan wawasan pembangkit tenaga listrik Saint Realm itu sendiri.
Saya percaya bahwa siapapun yang tidak bodoh dapat dengan cepat mempelajari telapak gelombang 9 tingkat, kuasai esensinya, dan gunakan secara maksimal kekuatannya. Selanjutnya, kita akan memulai pelelangan 3 tingkat palem gelombang 9 tingkat. Harga dasarnya adalah koin 5 miliar yuan bintang, dan setiap kenaikan harga harus tidak kurang dari 100 juta. Su Sueling menyelesaikan kata-katanya, segera seseorang meneriakkan harganya. 55 miliar, 1 miliar, 15 miliar, 7 miliar, 23 miliar. Harga 3 tingkat pertama dari 9 tingkat gelombang palem mencapai harga tinggi yaitu 23 miliar. Ini bukanlah akhir, 25 miliar. Sebuah suara nyaring terdengar. Jiang Tiansheng lah yang meneriakkan harganya. Keluarga Jiang mengendalikan salah satu dari 5 rumah dagang utama, dan kekayaannya tidak kalah dengan keluarga Su. Jiang Tiansheng adalah pewaris pertama keluarga Jiang. Calon kepala keluarga, berapa banyak yang ingin dia belanjakan, hanya dalam satu kalimat. Ketika dia meneriakkan harga tinggi 25 miliar, tidak ada orang lain yang melanjutkan penawaran. Pertama, dia mengenali calon kepala keluarga Jiang dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Kedua, harga ini memang cukup mahal, dan kalau terus dinaikkan akan sedikit mahal. Pada akhirnya, 3 level pertama dari 9 tingkat gelombang palem dijual dengan harga koin 25 miliar bintang yuan. Namun, orang yang mengambil foto itu adalah Jiang Tiansheng, yang tanpa disadari membuat Su Sueling di atas panggung merasa tidak nyaman. Hanya item lelang pertama yang merupakan level ketiga dari wave palem 9 tingkat, yang merupakan keterampilan tempur yang kuat. Seberapa berharganya barang lelang berikutnya, semua orang memandang penuh harap dan menatap ke panggung. Lin Dong tidak menawar, tapi mengerutkan kening. Dia sedikit tidak puas dengan harga transaksinya. Jumlahnya hanya lebih dari 20 miliar, itu terlalu rendah. Hari ini tujuannya adalah menghabiskan 1.200 miliar koin bintang yuan. Menurut lebih dari 20 miliar keping, apakah Anda harus mengambil 50 gambar agar cukup? Mungkin tidak akan ada banyak harta karun di seluruh lelang. Bahkan jika dia memotret semuanya, itu tidak akan cukup. Apakah ini lelang skala besar yang telah lama dipersiapkan oleh Cornucopia Trading Company? Lin Dong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Benar saja, semakin besar ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Yang tidak dia ketahui adalah, barang lelang pertama hanyalah hidangan pembuka. Harta yang benar-benar berharga masih belum datang. Saat barang lelang pertama terjual, barang lelang kedua juga muncul di panggung. Su Sueling mulai memperkenalkan lagi. 2 jam berlalu dengan cepat dan tanpa disadari. Ada lebih dari 10 harta karun yang dilelang. Lin Dong belum bergerak sampai sekarang. Hanya karena nilai barang lelang ini terlalu rendah. Tidak ada satupun yang melebihi 50 miliar, dan tidak bernilai uangnya. Di antara lebih dari 10 harta karun yang berhasil dilelang, Jiang Tiansheng memegang semuanya. Saat Jiang Tiansheng mengambil lebih banyak harta, wajah Su Sueling di balik cadar menjadi semakin jelek. 2 jam berlalu, lelang tahap pertama berakhir, dan Su Sueling menemukan alasan untuk mundur dan beristirahat. Tentu saja dia tidak terlalu lelah dan ingin istirahat, tetapi ingin pergi mencari Su Jingyuan dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Jiang Tiansheng jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Perusahaan perdagangan Cornucopia sedang mengeluarkan banyak uang kali ini, tetapi untuk menarik pelanggan lama dan membiarkan mereka bekerja sama lagi dengan perusahaan perdagangan Cornucopia. Daripada memanfaatkan bajingan Jiang Tiansheng. Meski dia harus membayar untuk fotonya, tapi bagaimana perusahaan perdagangan Cornucopia bisa peduli dengan sedikit uang ini? Begitu Su Sueling pergi,
Adegan menjadi riuh lagi. Tuan, bukankah buruk bagi kita melakukan ini? Jiang Fu lah yang berbicara. Ada apa? Karena ini lelang, bukan berarti aku tidak akan membayarmu jika aku mengambil fotonya. Jiang Tiansheng berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Perusahaan perdagangan kornukopiah harus berusaha memenangkan pelanggan baru dan lama kali ini. Jika kita melakukan ini, itu akan mengganggu rencana mereka, dan keluarga Su pasti tidak akan puas. Keluarga Su hanya bertahan, hanya dalam satu tarikan napas. Pang Haosen telah menembus setengah langkah kesucian dalam retret ini keluarga Pang di masa depan. Hadiah apa yang lebih baik daripada perusahaan perdagangan kornukopiah? Penampilan Pang Haosen memang salah satu dari sedikit jenius di alam Xingsu, tetapi bahkan jika dia menerobos kali ini, dia hanya setengah langkah untuk mencapainya. Tingkat suci, seharusnya tidak mudah untuk memenangkan perusahaan perdagangan kornukopiah. Bagaimanapun, ada 3 orang suci sejati di keluarga Su, leluhur super. Memang tidak mudah bagi Pang Haosen untuk memenangkan perusahaan perdagangan kornukopiah, tapi bagaimana jika dia membujuk leluhur keluarga Pang setingkat Raja Suci untuk berbicara? Bagaimana bisa keluarga Su menolak? Apakah ini mungkin? Pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King adalah orang paling kuat di alam Xingsu. Bagaimana dia bisa peduli dengan masalah sepele seperti itu? Jiang Fu berkata dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau Pang Haosen dikenal sebagai orang jenius nomor 1 dalam sejarah keluarga Pang. Bahkan leluhur setingkat Raja Suci pun memujinya. Konon lelaki itu pernah berlatih bersama leluhurnya sejak dia masih kecil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan saat ini? Dan keluarga Su tidak sekuat yang Anda katakan. 2 dari 3 leluhur tingkat suci mereka terluka parah dalam pertempuran itu dan belum pulih. Tiansheng muncul lagi. Mengejutkan dan rahasia. Untungnya, Jiang Fu mengisolasi orang-orang di sekitarnya saat mereka berbicara. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Kalau tidak, jika berita ini menyebar, seluruh benua Cina Tengah tidak akan terguncang 3 kali. Pukulan terhadap keluarga Su benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja Jiang Tiansheng mengetahuinya. Pada dasarnya semua kekuatan besar di benua Cina Tengah mengetahuinya. Hanya saja semua orang diam-diam memahaminya dan tidak mengatakannya dengan lantang. Siapa yang tidak punya informasi kotor, Anda bisa mengekspos orang lain, dan orang lain bisa mengekspos Anda. Hasil akhirnya adalah kedua belah pihak menderita kerugian. Meskipun Jiang Tiansheng adalah pewaris pertama keluarga Jiang, dia tidak berani menyebarkan kata-kata ini keluar. Ia juga tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar perkataannya, sehingga ia berani angkat bicara dan melampiaskan amarahnya. Ketika Jiang Tiansheng datang ke pelelangan hari ini, dia tidak berniat menyinggung keluarga Su dengan mengambil begitu banyak barang. Tapi siapa yang memberi jalan dan kecelakaan tak terkendali terjadi. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya. Jiang Tiansheng masih menyesalinya. Jika dia tidak mendengar pertengkaran di atas ketika dia melewati kedai minuman, dia pasti penasaran dan pergi untuk melihatnya. Bagaimana kejadian selanjutnya bisa terjadi? Ditakuti sampai inkontinensia oleh anak laki-laki asing dan dilihat oleh begitu banyak orang di tempat kejadian jelas merupakan rasa malu seumur hidup baginya. Tanpa ventilasi, bagaimana pikiran Jiang Tiansheng bisa seimbang? Jika Anda tidak bersenang-senang, keluarga Su Anda juga tidak akan bersenang-senang. Siapa yang menyuruh Anda mengadakan lelang jika tidak ada pekerjaan? Tanpa pelelangan, acara hari ini tidak akan terlaksana. Pemilik yang sah tidak dapat ditemukan sekarang. Jiang Tiansheng dengan kejam menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada perusahaan perdagangan kornukopiah. Ini juga merupakan praktik umum dari banyak keturunan langsung dari kekuatan besar. Selalu menderita kerugian, Anda harus menemukan seseorang untuk curhat.
Jiang Fu terkejut saat mendengar ini. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi tahap akhir, dia berasal dari cabang sampingan keluarga Jiang. Dia tidak pernah bisa memasuki jajaran inti tingkat tinggi keluarga Jiang, dan pengetahuannya terbatas. Apa yang dikatakan Jiang Tiansheng hari ini sungguh mengejutkan. Keluarga Su ternyata hanyalah orang luar. Dari 3 ahli tingkat suci sejati, 2 orang terluka parah dan belum pulih. Tapi ini masalah antara keluarga Su dan keluarga Pang. Tidaklah bijaksana bagi tuan muda untuk melakukan perjalanan ke air berlumpur ini sekarang. Jika keluarga Su menjadi gila, mereka akan melancarkan serangan balik yang mematikan. Keluarga Jiang mungkin tidak jauh lebih baik, Anda masih perlu membujuk. Sebagai pelindung Jiang Tiansheng, meski nasib kedua orang itu saling terhubung, namun hanya sepihak. Sederhananya, jika sesuatu terjadi pada Jiang Tiansheng, Jiang Fu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dan jika sesuatu terjadi padanya, Jiang Fu, atau dia meninggal, Jiang Tiansheng tidak akan terpengaruh sama sekali. Keluarga Jiang juga akan mengatur pelindung yang lebih kuat untuknya. Tuan muda, jika kita tidak menyelamatkan muka keluarga Su, tidak akan mudah bagi kita jika keluarga Su meneruskan kasus ini. Bukankah aku menyelamatkan muka mereka? Aku tidak memotret semuanya. Aku baru saja menyelesaikannya. Jiang Tiansheng tetap bergeming. Tuan, saya tahu Anda sangat marah dan perlu melampiaskan. Sekarang Anda sudah melampiaskannya. Tenanglah dan hentikan syuting. Jika tidak, akan sulit bagi kami untuk menjelaskannya kepada keluarga. Paman Fu, tolong tinggalkan aku sendiri hari ini. Karena kamu menghadiri pelelangan, kamu harus membeli sesuatu yang nyaman. Aku punya banyak uang. Tuan, tolong pikirkanlah. Ketika keluarga Su melanjutkan kasus ini, mereka pasti akan mengambilnya tindakan terhadap Anda. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan keluarga untuk membersihkan beberapa orang jika Anda tidak puas, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan dukungan keluarga. Kata-kata Jiang Fu menyentuh hati Jiang Tiansheng. Jika Anda ingin menghadapi semua orang di kedai yang menyaksikan Anda ketakutan setengah mati, Anda pasti akan menggunakan kekuatan tersembunyi dari keluarga. Jika petinggi keluarga tidak setuju, akan timbul masalah. Kecuali jika hal tersebut diberitahukan pada saat itu. Hanya dengan begitu keluarga dapat langsung membunuh orang-orang tersebut. Tapi bisakah ini dikatakan? Bahkan jika dia memukuli Jiang Tiansheng sampai mati, dia tidak akan memberitahu keluarganya. Begitu dia mengatakan itu, statusnya di antara pemimpin keluarga teratas pasti akan anjlok. Mungkin dia akan diusir dan penerus peringkat pertama lainnya akan dikembangkan. Paman Fu, saya mengerti. Selanjutnya, saya akan lebih menahan diri dan tidak akan menembak sembarangan. Saya hanya akan menembak apa yang saya butuhkan dan sukai. Tuan bijaksana, di sisi lain, setelah Su Sueling mengundurkan diri, dia buru-buru menemukan Su Jingyuan. Kakek ketujuh, bajingan Jiang Tiansheng ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Jika dia terus menembak seperti ini, pelelangan kita tidak akan berpengaruh sama sekali. Su Sueling berdiri di depan Su Jingyuan dan berkata dengan marah. Su Jingyuan tidak menyangka seseorang akan datang ke pelelangan untuk menimbulkan masalah. Dia juga merupakan pewaris pertama keluarga Jiang. Apakah keluarga Jiang ingin putus sepenuhnya dengan keluarga Su? Tidak benar. Apa manfaat melakukan hal ini? Sueling, aku mengerti ini. Kamu harus kembali dan melanjutkan mengadakan pelelangan. Ada begitu banyak orang yang menunggu di tempat kejadian. Apapun yang terjadi, pelelangan harus dilanjutkan. Su Jingyuan berpikir sejenak dan berkata. Tetapi bagaimana jika Jiang Tiansheng masih melakukan apa yang dia lakukan sekarang? Jika pelelangan berlanjut, itu akan menguntungkan dia sendiri. Kalau begitu biarkan dia mengambil fotonya. Tapi, Sueling, bagaimana dengan ini?
Kamu silakan dan terus dukung pelelangan, saya akan selalu memperhatikan. Jika Jiang Tianseng masih seperti ini, saya akan mencari beberapa orang untuk menaikkan harga nanti harga. Jika dia tidak membelinya, kami akan melakukannya. Anda tidak akan kehilangan apapun dengan memotretnya. Su Sueling memikirkannya dan merasa bahwa metode ini dapat dilakukan. Oke, kakek 7. Aku pergi dulu. Kamu harus cepat. Menurutku Jiang Tianseng ada di sini untuk menimbulkan masalah, dan dia tidak akan berhenti di sini. Baiklah, cepat pergi. Jangan biarkan semua orang menunggu. Su Sueling segera pergi dan kembali menjadi tuan rumah pelelangan. Su Jingyuan tidak bergerak, tapi alisnya dirajut rapat. Apa maksud keluarga Jiang? Apakah ini perilaku pribadi Jiang Tianseng atau diperintahkan oleh keluarga Jiang? Apa tujuan melakukan ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pikiran Su Jingyuan. Saya memikirkannya sebentar. Su Jingyuan masih belum bisa memahaminya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Keluarga Su memang sedang dalam masa sulit. Bahkan seorang junior seperti Jiang Tianseng berani menguji keuntungan keluarga Su. Su Sueling kembali ke panggung dan terus menjadi tuan rumah pelelangan. Saat lelang tahap kedua dimulai, satu persatu barang lelang didorong ke atas panggung. Harta karun ini jelas 1 atau 2 tingkat lebih baik daripada harta karun di tahap pertama. Bahkan harga dasarnya naik 3 kali lipat. Belum lagi harga transaksinya, ada yang 4 atau 5 kali lipat lebih tinggi. Lin Dong yang duduk di antara penonton akhirnya tertarik. Dia dengan tenang membeli 3 item, yang harganya hampir 300 miliar koin Star Yuan. Selama pelelangan selesai dan transaksi selesai, dia mungkin mendapatkan 3.000 poin Senhao. Namun hal itu masih jauh dari tujuannya untuk mengikuti lelang. Lin Dong awalnya ingin memenangkan beberapa bidak lagi. Tapi itu terlalu mencolok. Meski hanya memotret 3 potong, namun menarik perhatian banyak orang. Untungnya, Jiang Tianseng mengambil lebih dari 10 foto di tahap pertama dan sudah menjadi fokus penonton. Lin Dong mengambil 3 gambar dan itu tidak terlihat terlalu mencolok. Pada lelang tahap kedua, Jiang Tianseng hanya melakukan 1 gerakan, yang membuat Su Sueling menghela nafas lega. Situasi keluarga Su saat ini memang tidak cocok untuk konflik lagi dengan keluarga Jiang. Hal itu terlihat dari penampilan kakek 7. Tetapi jika Jiang Tianseng masih tidak berhenti, keluarga Su pasti akan meminta penjelasan keluarga Jiang setelahnya. Semua orang ada dalam bisnis ini, Anda datang ke tempat saya untuk menimbulkan masalah. Lalu aku juga bisa pergi ke tempatmu untuk menimbulkan masalah. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan apapun, dan hanya akan menguntungkan pihak lain. Sejak Jiang Tianseng berhenti tepat waktu, keluarga Su hanya pura-pura tidak melihatnya. Paling buruk, jika kita mengeluarkan lebih banyak harta, keluarga Su masih mampu menanggung kerugian ini. Bagaimanapun, harta karun di tahap pertama tidak terlalu berharga. Jika Jiang Tianseng melakukan ini pada lelang tahap kedua dan ketiga, keluarga Su benar-benar akan berselisih. Ini pasti akan menjadi situasi kalah-kalah saat itu. Bahkan jika keluarga Jiang dapat mengambil keuntungan, itu hanya akan menimbulkan 1000 luka pada musuh dan 100 kerugian pada dirinya sendiri. Awalnya, ada sekitar 20 harta karun di tahap kedua. Setelah Jiang Tianseng berhenti, Su Jingyuan untuk sementara memesan 10 item lagi. Dengan kata lain, pada tahap kedua, total 30 harta karun berhasil dilelang. Lin Dong mengambil 3 gambar dan Jiang Tianseng mengambil 1. Sisanya yang berjumlah 27 buah dibagi antara lain. Hal ini juga lebih sesuai dengan niat awal perusahaan dagang kornukopia untuk mengadakan lelang. Ini adalah situasi yang membahagiakan bagi semua orang. Segera,
Fase ketiga dan puncak lelang yang sangat dinanti-nantikan akan dimulai. Su Sueling berdehem dan berkata dengan suara yang jelas, "Para tamu yang terhormat, kami akan segera melakukan lelang tahap ketiga dan terakhir. Lelang harta karun. Saya yakin semua orang tidak sabar menunggu. Setiap barang dalam lelang akan menjadi ini harta yang berharga. Jadi setiap orang harus memperhatikan baik-baik apakah mereka mempunyai cukup uang di kantongnya." Suaranya jatuh begitu saja. Seseorang di antara penonton langsung menggema, "Nona Su, ayo kita mulai, kita tidak bisa menunggu lama. Saya tidak mengambil tindakan apapun di masa lalu. Saya hanya menunggu saat-saat terakhir, berharap bisa membawa pulang harta berharga darimu." Ya, Nona Su, jangan menggugah selera kita semua. Meskipun harta di depan kita bagus, bagi kebanyakan orang, itu tidak cukup untuk kita bawa pulang jika kita bangkrut. Saya harap harta berikutnya tidak akan mengecewakan kita. Kami kecewa. Kami semua menunggu harta karun terakhir muncul. Saya juga, orang-orang yang hadir mulai bersuara. Tidak peduli siapa yang mengadakan lelang, item lelang akhir adalah yang paling penting. Banyak orang datang ke sini hanya untuk ini, yang sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Hanya beberapa kekuatan keluarga kecil yang akan mengambil tindakan. Negara-negara besar tidak kekurangan harta karun semacam itu. Yang kurang dari mereka adalah harta penting yang dibicarakan Su Sueling. Sekarang tibalah saat yang kritis. Semua orang sudah tidak sabar menunggu. Jangan khawatir semuanya, karena aku bilang itu adalah harta yang berharga. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Kali ini perusahaan perdagangan kornukopiah kita telah menghabiskan banyak uang. Selanjutnya, kami akan meminta staf kami untuk mendorong yang pertama harta karun. Su Sueling menyelesaikan kata-katanya. Seseorang mendorong harta karun pertama ke atas. Masih tertutup rapat dengan kain merah, mata semua penonton tertuju padanya. Su Sueling berjalan menuju harta karun itu dan mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu sudut kain merah. Seluruh lokasi lelang benar-benar sunyi. Anda bahkan dapat mendengar napas berat semua orang. Mata Lindong juga bersinar, dan dia menatap panggung dengan saksama. Bisakah dia mempertahankan usahanya dan menghabiskan sisa 900 miliar koin Star Yuan sesuai targetnya? Meskipun harta karun ini tidak kuat, yang berikutnya pasti luar biasa juga. Su Sueling menarik salah satu sudut kain merah itu dan menahannya untuk waktu yang lama, yang benar-benar menggugah selera semua orang. Sudah hampir waktunya. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita mungkin akan mempunyai pendapat. Dia segera melepas kain merah yang menutupi harta karun itu. Palu yang memancarkan lingkaran cahaya biru dengan sedikit kilat muncul di depan mata semua orang. Ini, palu, Su Sueling juga mulai memperkenalkannya saat ini. Aku yakin semua orang telah melihatnya, ini, palu. Tapi itu bukan palu biasa, tapi senjata sihir transformasi kelas super, dan telah mencapai batas super, jauh sekali. Dari senjata sihir transformasi tingkat tinggi, hanya satu langkah lagi. Namanya, Thunder Hammer, ia memiliki sifat guntur dan kilat yang sangat kuat. Saat menyerang musuh, guntur dan kilat akan meledak, membuat musuh tidak berdaya. Jangkauan serangannya bisa besar atau kecil. Terutama serangan skala besar, itu bisa lebih efektif. Menurut catatan sejarah yang dapat dipercaya, seorang pria kuat pernah menggunakan palu petir untuk menghancurkan sebuah benua menjadi beberapa bagian satu palu, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya benar-benar langka di dunia. Semuanya, tolong bayangkan, jika kamu memalunya, planet ini akan diledakkan olehmu. Miliki, kamu adalah inkarnasi Dewa Petir. Su Sueling banyak memperkenalkan. Jangan lupa untuk menambahkan satu hal lagi,
Jika Anda pria sejati, gunakan palu petir. Semua pria yang berpartisipasi dalam pelelangan menatap palu petir di atas panggung. Palu ini sangat indah, lingkaran cahaya biru yang dipancarkan disertai dengan kilat. Dan mengikuti suara Su Sueling, semua orang berfantasi tentang mengubah diri mereka menjadi tubuh emas hukum abadi, memegang palu petir di tangan mereka untuk melawan musuh. Guntur dan kilat menderu, seolah-olah dia adalah dewa petir. Dominasi dunia, memikirkannya saja sudah membuat semua orang merasa bersemangat. Tidak ada orang yang bisa menolak penampilan dan gaya bertarung yang mendominasi ini. Jiang Tiansheng melihat palu petir di atas panggung. Hati saya sangat gembira, ini adalah senjata yang dia inginkan. Perusahaan perdagangan Dingsheng memiliki banyak senjata ajaib yang ditransformasikan, termasuk banyak senjata ajaib yang ditransformasikan super dan bahkan canggih. Tapi tidak satu pun dari mereka yang memberi Jiang Tiansheng perasaan yang begitu penuh gairah seperti palu guntur. Berapapun biayanya, itu harus dimenangkan. Perusahaan bisnisnya yang makmur kekurangan segalanya kecuali uang. Bahkan senjata ajaib yang ditransformasikan semacam ini dikeluarkan. Tampaknya keluarga Su benar-benar terpuruk kali ini. Tapi apakah ini berguna? Pada akhirnya, ini bukan tentang pembuatan baju pengantin untuk keluarga Pang. Selama keluarga Su tidak dapat menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King baru untuk mendukung mereka, mustahil untuk lepas dari cengkeraman keluarga Pang. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua kekuatan besar. Tidak mungkin keluarga Su tidak mengetahuinya. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King, hanya ada beberapa dari mereka di seluruh tabel alam Xingsu. Tidak ada yang bisa menyinggung leluhur keluarga Pang setingkat Raja Suci demi keluarga Su. Adapun yang gelap dan tersembunyi, mungkin. Tapi bisakah keluarga Sumu menemukannya? Bahkan jika Anda menemukannya, mengapa ada orang yang membantu Anda? Apa yang dihadapi keluarga Su hampir menemui jalan buntu, dan kehancuran cepat atau lambat tidak bisa dihindari. Kecuali jika keajaiban terjadi, orang kuat tingkat suci sejati dari keluarga Su yang tidak terluka menerobos ke tingkat Raja Suci. Ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Su. Nona Su, apakah palu petir ini benar-benar ajaib seperti yang Anda katakan? Anda tidak akan berbohong kepada kami, kan? Ya, Nona Su. Lagi pula, apa yang Anda katakan hanyalah sebuah rekaman. Belum ada yang benar-benar menggunakannya. Siapa yang tahu apakah efek palu petir sekuat yang Anda katakan? Kami juga punya pertanyaan seperti itu. Kenapa bukankah kita menggunakan palu petir? Nona Su, palu. Mari kita lihat cara kerjanya. Kalau tidak, kami bisa mempercayai apa yang Anda katakan. Jika satu orang bertanya, tentu saja akan ada orang kedua, orang ketiga, dan bahkan lebih banyak orang. Untuk hasil seperti itu sesuai dengan ekspektasi Su Sueling dan pada saat yang sama di luar ekspektasinya. Wajar jika sebagian orang mempertanyakan beberapa lelang kecil. Namun secara umum tidak ada yang akan mempertanyakan lelang yang diadakan oleh Cornucopia Trading Company. Bagaimanapun, perusahaan ini memiliki bisnis yang besar karena skalanya. Bagaimana mungkin reputasi perusahaan bisa diabaikan karena keuntungan sekecil itu? Menemui keraguan seperti itu, hal ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan dagang Cornucopia mulai terpuruk. Su Sueling berkata dengan nada tidak senang. Semuanya, perusahaan dagang Cornucopia kami adalah salah satu dari 5 perusahaan dagang terbesar di benua Cina Tengah. Ini adalah hasil upaya dan akumulasi dari generasi ke generasi nenek moyang kami di keluarga Su. Apakah menurut Anda bahwa saya telah merusak reputasi perusahaan? Bisakah perusahaan perdagangan Cornucopia melakukan ini? Apakah reputasi kami layak untuk senjata ajaib level 1? Kalian meremehkan saya. Perusahaan perdagangan Cornucopia,
Kami tidak mempertanyakan perusahaan perdagangan kornukopiah Anda. Kami hanya ingin melihat Thunderhammer. Lagi pula, kita banyak sekali, dan pada akhirnya hanya satu orang yang bisa mendapatkan Thunderhammer. Orang yang mendapatkannya harus menganggapnya sebagai harta karun dan tidak mau menunjukkannya masih berada di tangan pedagang tumpah ruahmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menunjukkan kepada kami kekuatannya. Itu adalah harapan yang menjadi kenyataan. Ini segera mendapat persetujuan dari banyak orang. Apa yang dikatakan? Saudara, ini benar sekali. Kami sama sekali tidak berniat mempertanyakan perusahaan perdagangan kornukopiah. Kami hanya ingin melihat kekuatan Palu Guntur. Saya harap Nona Su dapat memenuhinya. Sulit untuk menolak. Hari ini dimaksudkan untuk memuaskan semua orang yang duduk di sini. Dia pasti bisa memenuhi persyaratan ini. Hanya saja orang yang baru saja berbicara terlalu kasar. Ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Karena semua orang berkata begitu, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan palu petir ini dan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri apakah perusahaan perdagangan kornukopiah saya berbohong kepada Anda. Setelah Su Sueling selesai berbicara, dia memegang pegangan palu petir itu tangan kanannya. Kemudian semua kekuatan puncak tingkat master dilepaskan, mendesak palu petir. Mata semua orang terfokus pada hal ini. Untuk sesaat. Boom, retak, cahaya biru mengamuk di seluruh panggung. Kilat biru yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari Thunderhammer. Ibarat kuasa Tuhan, membuat sebagian orang rendahan yang hadir merasakan rasa takut dari lubuk hati yang paling dalam. Saat ini, seluruh tubuh Su Sueling terbungkus petir biru. Kilat yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Ini seperti menyambut pemiliknya. Entah berapa banyak orang yang terkejut dengan pemandangan ini. Lindong juga terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Saya harus mengatakan, palu petir ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, sistem tiba-tiba muncul secara otomatis. Sederet karakter besar muncul di atas. Kemunculan Mjolnir, salah satu dari 3 artefak kuno, telah terdeteksi. Meski belum lengkap, itu memang Mjolnir itu sendiri. Tuan rumah harus mencari cara untuk mendapatkannya dan mengumpulkan 3 artefak kuno, Sky Axe, Mjolnir, dan Sun Shooting Bow, yang dapat memulai evolusi utama sistem. Bukankah itu palu guntur? Kenapa menjadi Mjolnir lagi, atau salah satu artefak hebat dari zaman kuno? Apakah palu ini luar biasa? Kuncinya adalah hal ini adalah salah satu syarat untuk memulai evolusi akhir sistem. Untuk sistem, Lindong masih kebingungan. Namun hal ini tidak menghalangi kepercayaan Lindong terhadap sistem sama sekali. Karena sistem mengatakan itu adalah Mjolnir, maka itu pasti Mjolnir. Karena Mjolnir adalah salah satu dari 3 artefak kuno, itu pasti salah satu dari 3 artefak kuno. Adapun mengapa Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno, hanya dapat mengerahkan kekuatan senjata sihir transformasi super ekstrim, itu pasti karena belum lengkap. Apapun yang terjadi, Lindong harus mendapatkan Thor Hammer ini. Su Sueling memegang palu petir di tangannya. Kilat biru yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Setiap sambaran petir sangatlah kuat. Dia masih berada di puncak level dominator, dan tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Thunderhammer. Jika Anda memiliki kekuatan tingkat tertinggi, maka kekuatan penuh dari palu guntur akan dilepaskan. Efeknya pasti akan jauh lebih kuat dari sekarang. Melihat ekspresi terkejut di sekitar mereka, Su Sueling cukup kecanduan. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, dia juga secara bertahap merasa sedikit kewalahan. Dengan kekuatan puncak tingkat master, senjata sihir transformasi tingkat mendesak terlalu enggan,
dan rasanya seperti tubuh dilubangi. Satu-satunya yang cocok untuknya adalah senjata sihir transformasi dasar. Su Sueling belum tahu bahwa yang dipegangnya adalah Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno. Itu adalah eksistensi yang melampaui senjata sihir tingkat atas yang ditransformasikan. Palu ini telah berada di rumah harta karun perusahaan perdagangan kornukopia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, itu selalu berada di rumah harta karun perusahaan perdagangan kornukopia. Itu telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai warisan keluarga Su. Karena Thor's Hammer adalah milik warisan keluarga Su. Keluarga Su tidak akan menyentuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Seandainya keluarga Su tidak menghadapi krisis hidup dan mati kali ini, mustahil untuk mengatasinya. Bersambung.